kalian udah bisa bedain antara tasbih dan majas. Jadi kalau tasbih masih hakikoh. Karena anta kal asad, anta makna hakiki. Asad makna hakiki juga gitu kan. Tapi kalau udah asad yahtub ala mimbar, asad di sini udah keluar dari dunia hakiki, udah nggak mungkin. Karena otak kita mikir kan, bisa nggak sih singa asli bisa berkhutbah pidato di atas mimbar? Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu gitu itu kan nggak bakal bisa ya kan? Jadi emang yang namanya dunia majas dia udah keluar dari dunia hakiki. Kenapa? Karena ada korinah mani'ah min irodatim anal hakiki. Karena secara akal itu tamna gitu loh. Kalau nggak mungkin ini dia ke makna hakiki, nggak mungkin, pokoknya nggak akan ada celah itu terjadi gitu. Makanya di sini kalau hakiko itu takrifnya istiqmalul lafat fi mawudi alahu aslan. Asad ya, kalau masih hakiki ya udah asad itu kalau di kamus kan dia hayawan muftaris gini, jadi dia masih fi mawudi alahu aslan. Kalau udah masuk ke dunia majas, istiqmalul lafat fi ghairi mawudi alahu, berarti kita pakai lafat itu di luar dari mananya, dari dia dibuat gitu. Asad bukan buat asad lagi, tapi kita pakai asad udah jadi rojul suja gitu kan. Lahu alakoh terus harus punya alakoh ya. Jadi antara hakiki dan majaznya harus punya alakoh. Apa alakoh antara rojul suja dan asad sama-sama pemberani. Jadi harus punya alakoh. Jangan yang kayak kita punya lafat makna hakiki dan majaznya tuh jauh banget gak punya alakoh tuh nggak bisa ya. Nanti alakohnya ada dua macam, alakoh musyabaha dan ghairu musyabaha gitu. Jadi di sini poinnya kalau majaz itu yang pertama tidak digunakan sesuai makna aslinya. Yang kedua harus punya alakoh sama makna aslinya. Yang ketiga harus ada korinah. Harus ada korinah tuh kalau bahasa kita kayak embel-embel lah. Harus ada kayak contohnya gini nih, ada dua jumlah ya. Jumlah yang pertama asad yahtub ala mimbar. Yang kedua asad fil gobah. Nah, kalian bakal mikir kalau asad fil gobah hakiki atau majazi? Asad fil gobah. Hakiki. Kalau asad yahtub ala mimbar, majazi. Kenapa kalian bisa mikir yang yahtub ala mimbar majazi, yang fil gobah hakiki? Kenapa bisa mikir gitu? Karena ada korinah, iya. Karena kalau misalkan fil gobah itu nggak ada korinah mani'ah min irodatim anal hakiki. Nggak ada yang bikin kita mikir itu nggak mungkin mana hakiki. Karena emang biasanya gitu. Emang biasanya asat itu fil gobah gitu kan. Tapi kalau ketika yahtub ala mimbar itu berupa korinahnya, embel-embel atau kata-kata yang bikin kita mani'ah min irodatim anal hakiki. Yang bikin kita mikir ini nggak mungkin mana hakiki. Karena nggak mungkin ada asat hayawan muftaris yang dia yahtub ala mimbar gitu kan. Sampai sini paham ya bedanya dunia hakikoh dan dunia majas. Di sini paham ya bedanya dunia hakikoh dan dunia majas. Iya? Oh iya. Oke, kalian screenshot ya nanti. Untuk dunia hakikoh majas sudah paham ya? Oke. Kok belum ya? Oke. Kemudian, nah di sini contohnya Syamsun nih. Ya. Oke. Syamsun itu kalau makna asli ya, makna hakiki dia bakal jadi kaukab al-adim, ya kan? Benda langit yang besar gitu. Tapi kita juga bisa anta syamsun. Nah, terus kita langsung bilang syamsun di sini dan kita kasih korinah dalam jumlah, dia udah jadi makna majazi. Yang dia artinya wajah jamil, ya kan? Jadi memang satu lafaz tuh bakal dia punya makna hakiki atau majazi. Ya. Terus majaz di sini tadi kan ini screennya udah gerak ya ke istiqmalul lafaz fi ghairi mawudi alahu. Nah, di sini majas kan dia gini, istiqmal lafat fi ghairi mawudi alahu. Artinya ya udah lafat itu nggak dipakai dengan makna yang adanya di kamus gitu. Jadi dia bukan makna hakiki intinya. Terus harus ada alakoh. Alakohnya antara apa? Makna hakiki ke makna majazi. Jadi harus ada alakohnya, nggak boleh yang kayak jauh banget ya hakiki ke majazi. Ma'akorinatin mani atin min iradati maknal hakiki. Harus ada korinah, harus ada kata-kata. Yang tadi kayaknya kayak asad fil gobah sama asad yahtub ala mimbar. Sudah korinahnya di sini.
Karena kalau nggak ada korinahnya, kalian masih bisa aja mikir itu makna hakiki ya kan. Nah, jadi di sini harus ada korinah mani'ah min irodati maknal hakiki. Screen-nya udah gerak lagi ya ke bab alakoh. Nah, alakoh ini dalam dunia majas, alakohnya cuma dua aja. Alakoh yang musyabahah sama guru musyabahah. Nah, kalian langsung tahu nanti, kalau alakohnya musyabahah itu babnya isti'aroh pokoknya. Karena isti'aroh itu kayak ada proses tasbihnya dulu, karena alakohnya musyabahah gitu kan. Kayak anta kal asad, antanya kita buang langsung asadnya, kita pinjam lafat asad itu, dan ada alakoh musyabahah antara asad dengan rojul suja gitu. Ya, antara anta dengan asad gitu. Jadi kalau alakohnya musyabahah dia babnya isti'aroh. Ya, jadi kalian langsung bisa bedain majas yang alakohnya musyabahah itu babnya isti'aroh. Jadi kayak tadi kan ta'rifnya majas kan lafat ustuk mila fi guiri mawudi alahu li ala kotin ma'akorinatin mani atin min irodatim alal hakiki kan gitu ya ta'rifnya ya. Nah berarti kalau kalian masuk ke dunia isti'aroh langsunglah dibilangnya li ala kotin musyabahatin. Tinggal tambahin musyabahah aja. Karena isti'aroh itu majas yang alakohnya musyabahah gitu. Nah kalau majasnya mursal itu alakohnya guru musyabahah. Nah terus kalian nanya kan, kak kalau alakohnya guru musyabahah alakohnya apa? Alakohnya banyak banget karena mursal artinya bebas kan, mutlak gitu. Mursal itu yang nggak terikat. Alakohnya macam-macam, bisa alakoh sababiyah, musababiyah, haliyah, mahaliyah, itibar makan, itibar mayakun, dan macam-macam, aliyah dan lain sebagainya. Itu alakohnya guru musyabahah. Jadi kalau yang musyabahah nih contohnya ya, ra'aitu zahratan tahmiluha ummuha. Nah, jadi kan kita kan kayak pertama menyamakan tifel kazahroh dulu. Ada tiflah, ada anak kecil yang cantik banget kayak bunga gitu kan. Fil Jamal ya, sama-sama wajah syibahnya Fil Jamal. Nah, kemudian kita pakai langsung pinjem lafat Zahro itu. Atau prosesnya setelah kita samakan ada musyabah musyababi, musyabahnya nggak kita sebut, langsung musyababinya, langsung Zahrohnya langsung. Ro'a itu Zahratan tahmiluha ummuha. Gitu. Ya, jadi alakohnya musyabahah. Antara tiflah sama zahroh ada alakoh musyabahah, yaitu wajah syibahnya jamal. Beda kalau yang guru musyabahah. Coba lihat contohnya. Was alil qaryatil lati kunna fiha. Qaryah di sini yang dimaksud kan kita ini sama-sama ada korinah mani'ah min irodati ma'nal hakiki. Coba, apa yang bikin kita mikir kalau ini nggak mungkin makna hakiki, korinahnya yang mana, hayo? Apa yang bikin kalian kalau was alil qaryah itu nggak mungkin makna hakiki? Apa yang bikin itu nggak mungkin makna hakiki? Kenapa? Iya, karena nggak mungkin nanya Korea. Kalau kita nanya Korea, Korea punya lisan buat jawab pertanyaan kita nggak? Enggak, ya kan? Jadi sebenarnya was al Korea di sini, Korea di sini muraduha ahluha ahlu Korea. Jadi ada alakohnya di majas mursal, yaitu alakoh mahalliyah. Kita nyebutin tempatnya yang kita inginkan orang di dalamnya, gitu. Bahasa Indonesia juga sering gitu loh. Coba tanya ke administrasi, coba nanya ke kantor, coba nanya ke bagian itu, bagian ini gitu kan. Itu kan nanya ngomongnya ke tempat. Padahal yang kita inginkan adalah orang dalam tempat itu, gitu. Jadi kalian langsung di sini langsung paham apa bedanya istiaroh sama majas mursal, yaitu di poin alakoh intinya. Dan kalian sini langsung tahu kalau istiaroh itu harus ada proses tasbihnya dulu karena ada kesamaan dengan lafat yang musta'ar itu, ya, musyabah ke musyababih dulu gitu. Tapi kita langsung pakai musyababihnya langsung. Nah, kalau yang guru musyabahah di sini pokoknya kalian harus tahu alakohnya karena alakohnya macam-macam tadi kan. Ini salah satu contohnya was al Korea ya. Oke. Tamam? Fahim tum?